Okay, in the last week we have learned about the electron configuration of Niels Bohr. Then we also learned about how to determine the position of element in periodic table. Well, for Niels Bohr atomic model, it has several weaknesses so that the atomic model is no longer relevant for us to use. The limitation of the Bohr's model is Bohr's theory could explain successfully the position of various series of lines in the hydrogen spectrum, but could not explain the spectra of atom containing more than one electron. Jadi di sini dijelaskan bahwa teori Bohr itu mampu dan sukses menjelaskan dengan menggunakan spektrum atom hidrogen, tetapi dia tidak mampu menjelaskan spektra atom yang mengandung lebih dari satu elektron. Artinya kalau dia mempunyai atomic number yang banyak, maka si atomic Bohr dia tidak mampu menjelaskan konfigurasi elektronnya. Then the second limitation is Niels Bohr's theory could not be explained about the Zeeman effect. Nah, efek Zeeman ini adalah pemisahan garis spektrum atom dengan adanya medan magnet yang kuat. Efeknya terjadi karena distorsi orbital elektron yang disebabkan oleh adanya medan magnet. Ini menjadi kelemahan kedua setelah tadi ya, bahwa Bohr yang pertama dia tidak bisa menjelaskan ketika dia atomic number-nya adalah dalam jumlah yang besar, itu dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua yang menjadi kelemahannya tuh ini, dia tidak bisa menjelaskan tentang fenomena efek Zeeman. Nah, seperti itu. Kemudian dengan adanya kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan dari model atom, maka dikembangkanlah model yang dinilai dia lebih cocok dan lebih umum digunakan untuk atom. Nah, di sini ada dua konsep yang dikembangkan. Yang pertama itu ada the dualism behaviors of matter, di mana di sini menganggap bahwa matter atau materi dia bisa bersifat sebagai partikel dan sebagai gelombang. Nah, materi di sini yang dimaksud adalah elektron. Jadi di sini di konsep yang baru itu dikembangkan ternyata elektron itu selain dia bisa bersifat sebagai partikel, dia juga bisa bersifat sebagai gelombang. Beda lagi ketika di Niels Bohr. Di Niels Bohr itu adalah dia menganggap bahwa elektron itu hanya sebagai partikel. Nah, di sini konsep yang baru itu beda lagi. Kemudian karena adanya the dualism behaviors of matter, maka timbul lagi konsep baru yang dinamakan Heisenberg Uncertainty Principle atau prinsip ketidakpastian. Kenapa di sini disebut prinsip ketidakpastian? Karena tadi sifat dari elektron yang mendua, yang satu sebagai partikel dan satu sebagai gelombang, maka muncullah prinsip ketidakpastian. Nah, maksudnya di sini adalah kita tidak bisa menentukan di mana sebenarnya letak elektron tersebut. Yang bisa kita tentukan adalah probability to finding electron in atom. Jadi kemungkinan ditemukan elektron di dalam atom. Seperti itu konsep yang akan kita pegang untuk masuk ke bab baru. Oke, kita akan masuk ke bab baru ya. Tadi kita sudah berbicara tentang Niels Bohr yang dia punya beberapa keterbatasan. Sekarang kita akan ke bab baru yaitu the quantum mechanics theory. Oke, kita ke new chapter ya, chapter 3 yaitu the quantum mechanics theory. Jadi kita belajar teori atom yang lebih relevan lagi yang kita gunakan sampai saat ini. Oke, sekarang please open your module in page 49 about the quantum mechanics theory, especially for rules of electron configuration distribution. Jadi please buka sekarang modulnya di halaman 49, khususnya adalah tentang aturan dari elektron konfigurasi, distribusi dari elektron konfigurasi. Oke, tadi udah kita pegang ya konsepnya, bahwa di new concept kita akan belajar tentang uncertainty principle, and then kita akan menerapkan the dualism behaviors of matter. Jadi prinsip ketidakpastian dan dualisme materia, dualisme partikel gelombang. Jadi partikel elektron bisa bersifat sebagai partikel dan elektron bisa bersifat sebagai gelombang. Maka timbullah suatu aturan lagi yang lebih baru yaitu tentang the quantum mechanics theory.
Oke, yang perlu kita pegang dalam quantum mechanics theory itu adalah kita kenal lagi dengan istilah electron configuration. Oke, sama dengan yang kemarin kita jelaskan tentang electron configuration of Niels Bohr. Jadi di sini dibahas tentang electron configuration describe the arrangement of electron in orbital within an atom shell. Jadi electron configuration itu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang susunan elektron di dalam orbit. Di dalam orbital. Oke, ini masih sama ya. Kemudian kita kenal lagi dengan istilah valence elektron. Valence elektron ini adalah elektron in the outer shell. Jadi elektron di kulit terluar. Kita kenal juga di sini sama ya. Kemudian next lagi tentang scientific has established 3 rules for filing electron into orbital to obtain the electron configuration of atom of element. Jadi ada ilmuwan yang dia itu menerapkan atau menetapkan 3 aturan untuk pengisian elektron di dalam orbital. Ingat kita berbicara tentang quantum mechanics theory, maka yang membedakannya adalah kalau di Niels Bohr kita kenal dengan istilah orbit, maka di konsep yang baru kita kenal dengan istilah orbital. Nah, gitu ya, orbital. Ingat, orbital itu adalah a probability to finding electron in atom. Jadi kemungkinan kita menemukan elektron di dalam atom itu dinamakan orbital. Jadi bedanya dengan yang Niels Bohr kemarin. Oke, kita next. Nah, ini konsep yang perlu kita pegang itu ada ini nih. They are the Aufbau principle, Pauli exclusion principle, and Hans rule. Jadi ada 3 aturan yang harus kita pegang di dalam the quantum mechanics theory. Oke, yang pertama dulu tentang Aufbau principle. Jadi isinya itu Aufbau principle itu adalah in normal condition or at the ground state, electron tend to occupy orbital with lower energy first. The order of filing electron in orbital is based on the energy level. The order is as follow. Jadi pada prinsip Aufbau ini, pada kondisi yang normal atau kondisi keadaan dasar, itu elektron diisi dalam orbitan itu dari energi tingkat rendah dulu. Jadi pengisian elektron di dalam orbital itu dari energi tingkat rendah dulu. Nah, kemudian pengisian elektron di dalam orbital itu berdasarkan pada energi level. Jadi seperti ini loh, energi tingkat rendah itu maksudnya dari 1, nah ini 1 itu energi paling rendah sampai energi yang paling tinggi yaitu 7. Nah, ini adalah aturan dari Aufbau principle, kalian sudah harus paham ya. Dan ini sama dengan electron configuration of Niels Bohr kemarin yang 28, 18, 32, 50, 72 dan 98. Kalau di Aufbau principle maka ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 dan seterusnya sampai 7p6. Ini adalah syarat untuk writing electron configuration. Jadi kalian harus tahu dulu, nanti Miss kasih tahu cara untuk menghafalkannya ya di sesi sinkron. Oke, di sini ada contoh soal tentang writing electron configuration. Kita coba ke sini dulu ya. Kita coba pakai anotasi PDF. Oke.